Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Waalaikumsalam. TV MUI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Maya dapat menemani Anda semua kali ini dalam program eksklusif Talkshow BPT MUI bersama Dr. Wahid Ridwan MA. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan untuk Amin. menjalani aktivitas sehari-hari. Amin. Amin. Bapak, kita kali ini akan membahas tentang tema kita kali ini adalah perkembangan jaringan terorisme di Betul. Indonesia. Ya. Nah, Bapak bagaimana sih awal mula kemunculan terorisme di Indonesia sendiri itu? Ya. Terima kasih Mbak Maya. Ini kesempatan yang sangat bagus. Waktu insya Allah juga yang paling tepat berkenaan dengan tema yang ingin kita bicarakan. Jaringan terorisme di Indonesia tentu tidak akan bisa dilepaskan ya dari fenomena ekstremisme terorisme global. Ya, itu tentu karena kalau kita melihat dari sejarahnya pun kejadian-kejadian yang ada di kita di Indonesia ini ya terutama dari bom Bali 2 itu tidak bisa dipisahkan ya dari fenomena-fenomena global yang telah terjadi. Nah, kalau kita juga melihat lebih jauh secara kesejarahan terutama bagi teman-teman yang belajar hubungan internasional ya. Jadi mereka insya Allah tuh paham ya ketika misalkan ada apa itu kasus Westphalia misalkan. Nah, itu menjadi sangat yang mendasar lah bagi mereka untuk bisa pelajari. Tapi tidak bisa serta-merta itu dikaitkan dengan masalah terorisme, tetapi bahwa itu adalah persoalan politik ya, nah itu akan sangat erat. Nah, karena masalah terorisme ini juga tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya ada variabel-variabel penting gitu ya yang selalu terkait di dalam kasus ini. Itulah yang saya sebut tadi politik ya, ideologi juga tentu ya. Nah, tentu ketika kita berbicara politik dia akan menyangkut ideologi. Nah, persoalannya juga yang akhir-akhir ini berkembang menjadi sebuah ideologi agama. Nah, ini nanti kita yang akan bisa bahas lebih jauh bagaimana kemudian menimbulkan kelompok-kelompok dan dari kelompok-kelompok itu mereka kemudian berjejaring. Nah, itulah yang nanti kita akan lihat bagaimana jaringan dan perkembangannya ya masalah terorisme ini di Indonesia. Gitu. Baik, Bapak. Bapak tadi bilang bahwa ada masalah politik nih, unsur politik dalam terorisme. Nah, berarti itu ada selain politik, Pak, terorisme sendiri itu? Tentu kalau variabel itu banyak sekali ya. Bisa jadi lebih dari yang saya pelajari, saya teliti itu 28 variabel ya, untuk di Indonesia. Ya. Tetapi ada tentu faktor yang paling utama dan itu saya kira udah publik sangat memahami itu Mbak ya. Jadi bagaimana variabel ideologi agama ya dalam konteks ini yang kemudian dia berkelindan dengan masalah politik ya. Ketika saya berbicara dengan masalah politik ini ya politik kekuasaan ya, politik negara. Jadi itulah yang kemudian terjadi ya. Jadi ideologi agama kemudian berkelindan dengan masalah politik dan kemudian dia menjadi gerakan. Nah, itulah yang kemudian bisa menimbulkan aksi. Nah, ketika aksi itu berada pada tataran kekerasan ekstrim ya, maka itulah kemudian yang lebih selalu menimbulkan teror. Itu. Bisa dikatakan kriminal gitu ya, Pak? Iya, kriminal itu salah satunya gitu ya. Iya. Jadi ya menarik juga ini Mbak Maya bilang masalah kriminal. Jadi kriminalitas itu sebenarnya dia tidak teror ya. Dia bukan teror. Kriminalitas itu bukan teror. Tetapi maksud yang saya maksudkan teror itu ketika dia menimbulkan sebuah keresahan yang masif ya dan publik ya. Beberapa kriminalitas mungkin bisa dikategorikan sebagai teror, ya, tetapi bukan dalam konteks yang kita bicarakan di sini tentang terorisme yang bermotif ideologi agama, ya. Jadi kalau kriminalitas, nah kita bisa melihat misalkan ini mohon maaf ya kita sedikit merujuk pada sebuah
dalam tanda kutip kriminalitas, misalkan mereka merampok bank, misalkan CIMB kasus beberapa tahun yang lalu, itu kriminalitas juga, tetapi ada motif apa namanya itu ideologi agamanya karena dia menganggap itu sebagai sebuah fai gitu ya. Nah, kalau semacam itu baru ya itu, tapi bukan karena kriminalitasnya, tapi karena motifnya dia gitu. Nah, kenapa saya mengatakan kriminalitas itu tidak teror? Nah, itu ada teorinya, bagus sekali, namanya broken window. Nah, ini teori yang sangat bagus. Teori itu dari sebuah semacam eksperimen ya. Jadi ada sebuah mobil ya, ini di Amerika sana diparkir aja gitu ya, di public parking ya, public space. Beberapa hari kok ada mobil di situ gitu, orang hanya melihat-lihat gitu aja, orang yang berlintas melihat. Tapi lama-lama kenapa kok mobil ini tetap aja di situ gitu ya. Kemudian mereka lihat, oh ternyata nggak ada orangnya gitu. Oh nggak ada orangnya, udah biar saja. Lalu lalang biasa. Lama-lama kemudian, itulah kemudian mengapa disebut dengan teori broken window, kemudian dipecahin lah itu kacanya, diambilin sesuatunya gitu. Nah, artinya kemudian kalau ada sesuatu yang mencurigakan, yang tidak ada perhatian, yang tidak ada pengamanan semacam itulah ya. Jadi hal-hal yang bisa membuat sesuatu tidak mencurigakan oleh publik, ya, itu dia aman. Tapi ketika tidak, akhirnya ya itu dirusak. Oh, kalau begitu sama. Kalau fenomena ada ya, fenomena ada yang mencurigakan, tapi tidak ada pengamanan, ya tidak ada kepedulian, akhirnya bisa juga terjadi masalah kriminalitas gitu. Tapi itu bukan teror sebenarnya. Nah, itu sebagai salah satu saja Mbak ya, sebagai indikasi ya gitu. Nah, nanti kita bicara bagaimana perkembangan jaringan itu ya di Indonesia itu sendiri gitu. Iya, baik Bapak. Kembali lagi nih ke perkembangan jaringan yang di Indonesia ini. Bagaimana sih kondisi apa sih namanya? Jaringan terorisme ini pasca Al-Qaeda dan ISIS. Ya. Nah, ini menarik. Tentu kita merunut dulu ya, dari selalu saya sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk juga dalam public speaking ya, bahwa kita untuk Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari bom Bali 1 dan 2 ya, terutama itu. Nah, dari situlah kemudian pemerintah, aparat keamanan ya, penegak hukum itu kemudian memahami, oh ternyata ini para pelakunya, karena memang ada aksi kan pasti ada aktor kan. Oh ternyata pelakunya adalah mereka-mereka yang alumni Afghanistan, gitu. Mereka-mereka yang pulang ya, ikut berjuang waktu itu di Afghanistan. Nah baru kemudian, oh kalau ada aktor berarti ada jaringan, gitu ya. Pasti aktor itu berjejaring, gitu. Nah itulah yang kemudian tentu aparat penegak hukum yang menyelidiki, gitu ya. Tetapi saya kira akses terhadap informasi-informasi semacam itu oleh publik juga available, jadi kita semua bisa memahami, para peneliti juga akhirnya bisa mengembangkan gitu ya. Nah dari situlah kemudian bisa dilihat gitu ya, jaringan-jaringan aktor ini itu kemana saja, siapa saja gitu. Nah itulah yang kemudian terus meluas gitu ya. Oh awalnya dipahami ya ada jamaah Islamiyah gitu. Nah baru setelah itu ada banyak macam-macam namanya itu kan, ada jamaah Ansarud Daulah, jamaah Ansarut Tauhid, ada banyak gitu Mbak. Tentu organisasi-organisasi semacam ini kan organisasi yang clandestine ya, atau semi gitu ya. Jadi tidak yang diumumkan secara publik, didaftarkan ke Kementerian Hukum HAM, karena jaringan-jaringan itu semacam mengikuti targetnya itu siapa. Seperti itu. Nah, bagaimana perkembangannya? Ya, saya kira mereka sangat intensif ya, baik yang dilakukan secara terorganisir, ya mereka masuk dalam sebuah network, ya dalam sebuah jaringan, atau itu yang sering terjadi juga lone wolf itu Mbak. Ya, jadi ada pelaku-pelaku atau aktor-aktor teror itu yang sendiri dia tidak berada di dalam jaringan. Seperti itu. Tapi ini ya Pak ya, di apa namanya tuh? Di kayak karena ada aksi ini makanya dia ikut begitu gitu Pak. Iya, jadi ada banyak faktor ya, ada terutama motifnya. Kalau motifnya itu sepertinya bisa dipahami tunggal ya. Jadi motifnya itu motif ideologi agama. Jadi ya
Ya disebabkan mungkin karena kekurang pahaman mereka terhadap agama, kedangkalan mereka terhadap pemahaman agama, dan emosi ya di dalam beragama itu mereka emosi seolah-olah ya harus seperti ini gitu ya, harus ditegakkan syariat itu, harus di seperti yang apa hanya dia sendiri yang paham. Nah itulah yang sering kemudian menjadi motif begitu, Mbak. Oke, baik Bapak, sangat menarik sekali pembahasan kita kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan setelah segmen yang satu ini. Kita akan lanjut setelah jeda yang satu ini.